Sari adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Desa yang terbagi atas 3 wilayah, yaitu Dusun Sekarsari, Dusun Mekarsari, Dusun Sumbersari, memiliki potensi sebagai kawasan pengembangan pemukiman seperti pembangunan perumahan. Topografi desa yang relatif datar dan subur menjadikan potensi untuk lahan pertanian dan produktivitas yang baik. Selain itu, Desa Tunggulsari juga memiliki fasilitas pendidikan sekolah dasar dan fasilitas kesehatan. Namun demikian bukan berarti tidak ada permasalahan yang timbul, misalnya kemiskinan atau pengangguran. Hal itu bisa terjadi lantaran sumber daya manusia yang belum memadai dan potensi sumber daya alam yang belum dimaksimalkan. Demi menyongsong pertumbuhan perekonomian yang baik, hingga akhirnya para tokoh desa berkumpul untuk bermusyawarah mendirikan lembaga Prakoperasi Sejahtera Desa Tunggulsari. Maka dari itu, dengan adanya PPLTDR, kami ingin mengenal lebih dekat mengenai Prakoperasi Sejahtera Tunggulsari. Pak Sunarto. Dari pinjam operasi, usaha kita bisa berjalan dengan lancar karena apa modal yang kita kurang itu kita bisa pinjam, terus akhirnya kita belanja untuk melancarkan usaha kita ya, untuk meningkatkan usaha kita. Sekolah kita kebutuhan bisa usaha kebutuhan. Terus kita cerita macet terus diserangnya bisa bantuan dari PDMKE 150 dari Senang Bidang, terus ini 210 juga Pasaran dengan sama. Akhirnya lama-kelamaan macet terus akhirnya saya masuk terus ini musyawarah di sampai berjalan naik kesepakatan pakai terus setelah pakai jaminan itu kok berangkat teman belum enak, tapi ya enggak sih wis macet, sowi terus saiki hutan. Tapi ya ini sik duwe data, awak mukae sik utang sak ini. Aku belum ngutani, pokok ini kok sahur. Nang saiki tak ono ulangan iki. Oh, ya bunganya enggak usah, pokok ini bisa ngomong pokok tok. Belum juga tak ulangi enggak bisa. Tapi
ya tapi apa sih terus ya kendalanya jenis operasi ya tidak bisa lah terus tak kira operasi manapun itu gak ada yang sambil gak kalau jenis meninggal mungkin ada keluarga enggak nyambung kayaknya angkutannya sudah bisa kebanyakan yang pinjam buat ada usaha malah usaha-usaha jadi mamane jasa rambutan apa kita boleh pinjam di seneng betul gak usaha jenenge usaha ini oh jenenge kan usaha ada jaminannya tapi nggak berusaha jadi kayak nggak sesuai dengan permintaan saya minta 5.000 coba aja tenang dan ini mikirnya memberatkan dia kangelan mas kalau punya saya tak di sini tiap bulan di sini tiap bulan satu bulan lingkungan dengan ketua akhirnya kayak presentasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Montentasari dari jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan memaparkan mengenai penelitian laporan lapangan. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Awal mula berdirinya Prakoperasi Sejahtera di Desa Tunggul Sari yaitu melalui dana PMDK pada tahun 1999. Dengan beberapa aspirasi dan pendapat beberapa kelompok tokoh masyarakat desa untuk mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat desa, melalui dana PMDK tersebut, akhirnya dikelola dan dijadikan modal awal didirikannya Prakoperasi Sejahtera Desa Tunggul Sari. Selanjutnya, dalam pembahasan ini saya fokus pada permasalahan implementasi pemberian pinjaman pada Prakoperasi Tunggul Sari, yaitu mengenai ketentuan pemberian pinjaman yang diberikan dan saat angsuran pinjaman, ditemukan beberapa masalah di prakoperasi ini. Di antaranya yaitu beberapa anggota mengalami angsuran macet, pinjaman yang tidak dikembalikan, dan pencatatan angsuran yang kurang efektif. Selanjutnya, metode pengujian melalui observasi, yang mana kami mengamati secara langsung kegiatan prakoperasi. Yang kedua yaitu melalui wawancara, di mana kami menanyakan informasi terkait prakoperasi ini dengan narasumber. Akhirnya, setelah berbagai data terkumpul, selanjutnya kami menganalisis menggunakan teknik analisa deskriptif, di mana kami menggambarkan kembali data yang terkumpul dan mengembangkan data yang sudah didapat. Dan berikut ini adalah implementasi pemberian pinjaman prakoperasi dan kendala yang terjadi serta cara atau solusinya. Jadi, pada Prakoperasi Sejahtera Tunggul Sari ini, angsuran dapat dibayar ketika prakoperasi mulai dibuka, yaitu tanggal 5 sampai 10 tiap bulannya. Apabila ada anggota pada tanggal 5 sampai 10 tidak melakukan angsuran, maka pihak koperasi akan menghubunginya melalui telepon atau via WhatsApp. Nah, dalam prakoperasi ini juga melakukan analisa terlebih dahulu pada anggota barunya yang akan melakukan pinjaman. Apakah layak diberikan pinjaman atau tidak? Itu dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ada.
Ternyata dalam pemberian pinjaman itu ada kendala yang dirasakan oleh ketua prakoperasi. Ada beberapa kendala, di antaranya yaitu pada saat angsuran pinjaman ada anggota yang tidak membayarnya, dan juga tidak ada penagih pada anggota yang tidak membayar karena kurangnya pengurus prakoperasi itu sendiri. Karena adanya kendala, maka pengurus berpikir bagaimana cara untuk mengatasi kendala dalam prakoperasi Sejahtera Tunggul Sari ini. Di antaranya, sebelum memberikan pinjaman, para anggota perlu dilihat dulu dari karakter anggota, kemudian dilihat dari kemampuan dan modal pengembalian pinjaman anggota. Biasanya, para pengurus melihat apakah anggota tersebut memiliki usaha. Apabila anggota tersebut memiliki usaha, maka pihak pengurus berani untuk memberikan pinjaman pada anggota. Kemudian dilihat dari kondisi anggota dan diberlakukannya jaminan. Jaminan ini dapat berupa BPKB kendaraan bermotor. Sekian presentasi yang saya paparkan, banyak kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prakoperasi Tunggul Sari telah memberikan manfaat pada masyarakat sekitar. Namun, prakoperasi juga memiliki kendala, sehingga harus ada solusi untuk meminimalisirnya.